Kadang-kadang, kita mungkin tergoda untuk bertindak impulsif, didorong oleh emosi sesaat tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, seringkali tindakan semacam ini berujung pada penyesalan dan menciptakan masalah baru. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati sebelum bertindak, agar keputusan yang diambil lebih tepat dan efektif. Berpikir rasional adalah proses mental yang didasarkan pada logika dan akal sehat, bukan semata-mata emosi. Dengan berpikir secara rasional, seseorang mampu mengambil keputusan yang lebih terencana dan logis, tanpa terpancing oleh emosi belaka. Dalam kehidupan sehari-hari, berpikir rasional sangatlah penting agar kita dapat mengatasi masalah dengan cara yang efektif. Namun, apa sebenarnya contoh dari berpikir secara rasional? Setiap saat, dalam setiap momen, dimanapun kita berada, kegiatan berpikir menjadi hal yang konstan dalam kehidupan kita. Berpikir merupakan aktivitas yang mendasar dan alami bagi manusia yang dilengkapi dengan akal oleh penciptanya. Namun, apakah setiap pemikiran yang melintas dalam benak kita dapat disebut sebagai proses berpikir? Berpikir berasal dari kata dasar pikir, yang merujuk pada suatu tindakan atau aktivitas mental. Ini melibatkan proses manipulasi otak yang terlibat dalam penerimaan dan pengolahan informasi. Otak, sebagai pusat pengolahan informasi, bertanggung jawab atas menyusun, merumuskan, menalar, dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang diterimanya. Dengan demikian, berpikir dapat diartikan sebagai tindakan memproses informasi yang diterima oleh otak. Sebelum lanjut pembahasannya, klik terlebih dahulu tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa menyalakan loncengnya supaya jika ada update video terbaru, sehingga kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Dalam domain filsafat, perbincangan tentang berpikir menjadi salah satu topik pokok yang sangat diperhatikan. Filsafat, sebagai kajian atau disiplin ilmu yang menggali segala fenomena kehidupan melalui proses pemikiran manusia secara kritis, menempatkan berpikir sebagai hal yang sangat penting. Berfilsafat membutuhkan kemampuan berpikir secara kritis. Ini tidaklah mudah dilakukan, tetapi setiap individu memiliki potensi untuk melakukannya, asalkan bersedia belajar, tekun, dan teliti dalam mengasah kemampuan berpikirnya. Berfilsafat secara kritis merupakan kemampuan untuk berpikir dengan jelas dan rasional, termasuk kemampuan untuk merenung secara mendalam dan mandiri. Ini mencakup keterampilan menganalisis fakta, memunculkan gagasan, mengevaluasi argumen, menyimpulkan, dan memecahkan masalah. Berfilsafat secara kritis bukanlah sekadar menghafal atau mengumpulkan informasi, tetapi melibatkan proses berpikir yang aktif dan terampil dengan menggunakan akal sehat dalam langkah-langkah yang diperinci. Ini menjadi keterampilan yang terstruktur dengan baik, termasuk interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan regulasi diri. Selain keterampilan inti dalam berpikir kritis, berpikir secara rasional juga sangat penting. Berpikir rasional atau critical rationalis adalah hasil pengolahan informasi oleh otak yang didasarkan pada pemikiran dan pertimbangan logis yang sesuai dengan akal sehat manusia. Ini menunjukkan kesesuaian antara keyakinan dan alasan yang mendukungnya, serta antara tindakan dan dasar pemikiran yang masuk akal. Oleh karena itu, berpikir rasional melibatkan pertimbangan yang matang dan analisis informasi yang diterima, bukan sekedar pikiran sembrono atau berdasarkan pada emosi semata. Secara garis besar, pemikiran rasional dapat dikelompokkan ke dalam 3 tipe rasionalitas yang berbeda. Ketiga tipe rasionalitas tersebut adalah rasionalitas substantif, rasionalitas praktis, dan rasionalitas teoretis. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing dari ketiga tipe rasionalitas tersebut. Pertama, rasionalitas substantif. Rasionalitas substantif menekankan pada penilaian yang didasarkan pada nilai-nilai, prinsip, atau tujuan yang lebih besar. Dalam konteks ini, keputusan atau tindakan dianggap rasional jika sejalan dengan nilai-nilai moral,
etika, atau prinsip yang dipegang teguh oleh individu atau kelompok. Rasionalitas substantif mempertimbangkan aspek-aspek kualitatif yang berkaitan dengan moralitas dan tujuan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Rasionalitas substantif seringkali terlibat dalam menetapkan upaya untuk mencapai hal-hal yang memiliki substansi atau nilai yang kuat. Tipe rasionalitas ini tetap relevan dan berlaku di berbagai peradaban serta periode sejarah, selama nilai-nilai yang dipegang tetap relevan dan saling terkait. Pada dasarnya, rasionalitas ini memiliki kesamaan dengan rasionalitas praktis. Kedua, rasionalitas praktis. Rasionalitas praktis lebih menitikberatkan pada efektivitas dan kemanfaatan dalam mencapai tujuan atau memecahkan masalah yang bersifat praktis. Dalam konteks ini, keputusan atau tindakan dianggap rasional jika dapat menghasilkan hasil yang diinginkan atau dapat memecahkan masalah dengan cara yang efisien dan efektif. Rasionalitas praktis lebih terfokus pada aspek pragmatis dan konsekuensialisme dalam pengambilan keputusan. Rasionalitas praktis adalah jenis pemikiran rasional yang berhubungan dengan urusan manusia sehari-hari dan mengevaluasi berbagai aktivitas dunia yang terkait dengan kebutuhan pribadi individu. Kebutuhan individu ini cenderung berfokus pada hal-hal yang bersifat pragmatis dan egois. Ketiga, rasionalitas teoretis. Berbeda dengan rasionalitas praktis, rasionalitas teoretis memiliki tujuan untuk mengajak orang untuk melihat kehidupan sehari-hari dan realitas dengan sudut pandang yang lebih mendalam. Rasionalitas ini bertujuan untuk memungkinkan individu untuk menafsirkan dunia sebagai sebuah entitas yang syarat dengan makna-makna yang beragam. Sifat rasionalitas ini juga melintasi berbagai peradaban dan periode sejarah. Fakta atau logika. Dalam konteks ini, pemikiran atau teori dianggap rasional jika konsisten dengan data empiris yang ada atau jika dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Rasionalitas teoretis lebih menekankan pada konsistensi internal dan eksternal dalam konstruksi pemikiran atau teori. Saat ini, tersedia banyak literatur yang membahas tentang teori kritis yang dapat membantu pembaca untuk lebih memahami pemikiran yang kritis. Salah satu contoh literatur teori kritis yang dapat dijadikan referensi adalah buku Teori Kritis Sekolah Frankfurt. Rasionalitas teoretis berkaitan dengan kebenaran atau kesesuaian suatu pemikiran atau teori dengan. Dengan demikian, ketiga tipe rasionalitas tersebut memberikan kerangka kerja yang berbeda dalam memandang dan mengevaluasi keputusan, tindakan, atau pemikiran secara rasional dalam berbagai konteks. Setiap individu yang menggunakan pemikiran rasional akan menunjukkan karakteristik yang unik. Mereka yang berpikir secara rasional akan menampilkan tanda-tanda seperti introspeksi, kesadaran diri, dan kemampuan untuk mengendalikan arah kehidupannya sendiri. Orang-orang dengan sifat-sifat seperti ini seringkali berhasil meraih kesuksesan dalam mewujudkan cita-cita mereka. Tentunya orang yang berpikir secara rasional memiliki beberapa ciri yang mencolok. Pertama, mereka cenderung memilih untuk fokus pada masa depan daripada terjebak dalam masa lalu. Mereka tidak terlalu menghabiskan waktu dan energi untuk mengingat kejadian masa lalu yang sudah terjadi. Orang-orang yang berpikir rasional akan lebih condong memikirkan tujuan dan target yang ingin mereka capai di masa depan. Mereka akan menyusun rencana yang jelas dan terstruktur untuk mencapai impian mereka. Selain itu, mereka juga cenderung berorientasi pada kemajuan dan perkembangan ke arah masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, ciri kedua dari orang yang berpikir rasional adalah memiliki dan selalu menanyakan alasan di balik tindakan mereka. Mereka akan senantiasa memiliki justifikasi untuk setiap langkah yang mereka ambil. Ketika diminta untuk melakukan sesuatu, terutama jika itu bertentangan dengan prinsip atau nilai-nilai mereka, mereka akan bertanya tentang alasan di balik permintaan tersebut. Orang-orang yang berpikir secara rasional tidak akan terburu-buru melakukan suatu tindakan tanpa alasan yang kuat dan masuk akal. Mereka akan menuntut kejelasan tentang mengapa suatu hal perlu dilakukan. Dengan demikian, mereka akan menanyakan alasan terlebih dahulu sebelum bertindak,
memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil didasarkan pada pertimbangan yang logis dan masuk akal. Ciri yang ketiga adalah melakukan segala sesuatu sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Mereka menyusun rencana karena ingin memastikan bahwa setiap langkah yang mereka ambil berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan mereka. Orang-orang ini cenderung menolak untuk melakukan sesuatu yang di luar rencana yang telah mereka buat sebelumnya. Mereka ingin memiliki kendali atas situasi dengan mengetahui langkah-langkah yang harus diambil dan hasil yang diharapkan dari setiap tindakan. Sebagai contoh, ketika memiliki waktu luang, mereka akan merencanakan liburan mereka dari tujuan perjalanan hingga aktivitas yang akan mereka lakukan selama liburan. Mereka menginginkan segala sesuatunya terorganisir dengan baik dan tidak ada yang di luar dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Ciri yang keempat adalah pemahaman tentang hubungan sebab dan akibat. Mereka tidak akan mengambil keputusan atau bertindak tanpa memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Mereka sadar bahwa tindakan tertentu dapat memiliki dampak yang tidak diinginkan bagi diri mereka sendiri, sehingga mereka lebih berhati-hati dan berpikir secara mendalam sebelum mengambil keputusan. Salah satu ciri yang kelima adalah memiliki fokus pada tujuan. Mereka cenderung membuat rencana untuk setiap hal guna membantu mereka mencapai impian mereka dengan lebih mudah. Selain itu, mereka juga akan mencari strategi dan pendekatan terbaik untuk mencapai tujuan mereka dengan efisien. Bagi mereka, meraih impian tidaklah sulit selama mereka mengikuti rencana yang telah dibuat dan tetap berfokus pada target atau tujuan yang ingin dicapai. Ciri yang keenam adalah kecenderungan untuk tidak terlalu banyak berpikir. Sebagaimana mereka tidak membuang waktu dengan memikirkan masa lalu atau terlalu fokus pada rencana masa depan, individu yang berpikir rasional juga cenderung tidak berlama-lama dalam proses berpikir. Mereka tidak menghabiskan waktu untuk terus-menerus merencanakan masa depan mereka. Sebaliknya, mereka terus melangkah maju menuju tujuan mereka yang telah ditetapkan. Bagi mereka, kunci motivasi adalah untuk terus bergerak tanpa terlalu banyak berpikir, sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk bertindak. Dengan pendekatan ini, mereka tidak melewatkan peluang untuk meraih kesuksesan. Ciri yang ketujuh adalah kemampuan untuk tidak membiarkan emosi menguasai pikiran. Setiap individu memiliki emosi dan cara unik dalam mengelolanya. Namun, apabila emosi tidak dikendalikan dengan baik, hal tersebut dapat mengakibatkan ketidakrasionalan dalam berpikir. Namun, jika kita mampu mengendalikan emosi tersebut agar tidak mendominasi pikiran, maka kebenaran akan selalu terbuka dan jelas. Individu yang berpikir secara rasional tidak membiarkan emosi mengontrol pikiran mereka. Mereka mampu menahan pengaruh emosi dengan mengutamakan pemikiran yang logis dan didasarkan pada fakta serta data yang tersedia. Meskipun terkadang emosi mungkin memengaruhi mereka, namun mereka tetap berupaya untuk tidak membiarkan emosi menguasai pikiran mereka sepenuhnya. Setelah membahas apa itu rasional, tipe rasionalitas, dan ciri-ciri orang berpikir rasional, hikmah dari orang yang berpikir rasional adalah bahwa mereka cenderung membuat keputusan yang lebih tepat dan efektif. Mereka mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang, mengevaluasi informasi dengan hati-hati, dan mengambil tindakan yang didasarkan pada logika dan pertimbangan yang masuk akal. Selain itu, orang yang berpikir rasional juga lebih mampu mengatasi masalah dengan lebih baik karena mereka dapat memahami sebab akibat dari setiap tindakan yang diambilnya. Kemampuan ini memungkinkan mereka untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efisien dalam mencapai tujuan mereka, serta menjaga keseimbangan antara emosi dan pikiran dalam menghadapi tantangan hidup. Orang yang berpikir rasional adalah bahwa mereka cenderung lebih tenang dan stabil dalam menghadapi tantangan dan tekanan hidup. Dengan mendasarkan keputusan mereka pada logika dan penalaran yang matang, mereka dapat mengurangi stres yang disebabkan oleh ketidakpastian atau kebingungan. Selain itu, orang yang berpikir rasional juga lebih mampu bertindak dengan mantap dan percaya diri karena mereka yakin bahwa keputusan yang diambilnya didasarkan pada pertimbangan yang baik.
Hal ini membantu mereka untuk menghadapi situasi sulit dengan kepala dingin dan mengambil langkah-langkah yang paling masuk akal bagi kepentingan jangka panjang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini supaya channel ini dapat berkembang dan kita bisa bersama-sama mengolah kehidupan menjadi lebih baik lagi. Jika kalian sudah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share, Mimin mengucapkan terima kasih banyak.